Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Mantap. Apa kabar hari ini? Baik. Semua adik. Ada yang kasih juga? Sudah berdoa dari adik-adik? Belum, Pak. Baik, kalau begitu berdoa kita mulai dari berdoa. Saya juga setelah untuk berdoa. Intan ya Pak. Baik. Oh, serang kali satu kali, kali 10 kali. Adalah dikasih Tuhan dalam Bapa. Amin. Dapat berguna dan memberkati dengan Tuhan. Amin. Siapa? Baik, hari ini saya akan memperkenalkan nama saya, lengkap saya, Gregorius Mondor, terus teman-teman guru biasa panggil Pagiri. Kalau adik-adik bisa lihat berpakimu. Kalau adik-adik apa? Status? Iya Pak. Masih apa? Macam ikan di pasar kita untuk Oh, saya sudah. baik. Adik-adik, tema kita hari ini yaitu tema kita pada pagi hari ini adik-adik, orang beriman menghargai martabat manusia. Dengan temanya hiburan martabat manusia. Dari tema dan subtema ini adik-adik kita merujuk pada beberapa tujuan. Ini beberapa tujuan dari undangan kita adik-adik. Yang pertama adik-adik, menjelaskan arti dari keluhuran martabat manusia. Siapa yang tahu arti dari kata keluhuran? Kalau menurut saya, arti dari keluhuran itu adalah mulia. Mulia. Terus mungkin ada adik-adik lain lagi yang memiliki arti dari keluhuran. Tidak ada adik-adik. Keluhuran, kebesaran, kemuliaan. Terus arti dari martabat diri adik-adik, barangkali ada yang tahu? Martabat. Kalau menurut saya, arti dari kata martabat yaitu tingkat harta seseorang atau harga diri seseorang. Martabat atau harga diri adik-adik. Jadi dapat disimpulkan dari keluhuran martabat manusia itu adik-adik, bahwa sesungguhnya manusia itu makhluk yang mulia dan memiliki makhluk yang mulia dan memiliki harga diri. Jadi dengan ini manusia semestinya dihargai, bukan disepelekan, karena dia merupakan makhluk yang mulia. Terus kebanyakan dalam masyarakat kita tadi menganggap kalau keluhuran martabat manusia itu dilihat dari status sosial. Dalam masyarakat kita pada umumnya jadi keluhuran martabat manusia atau seorang manusia dihargai
dilihat dari status sosial, lalu apa jabatannya dan kekayaan yang dia miliki. Mungkin adik-adik memiliki contoh konkret dalam masyarakat yang adik-adik temui terkait dengan gagasan dalam masyarakat yang keliru tentang hak dan martabat manusia. Konkretnya, misalnya dalam status sosial itu, misalnya dalam suatu lingkungan, misalnya ada seorang pengusaha misalnya di sini. Arti di sini dalam hal ini adalah orang-orang yang terjadi kesenjangan antara yang pengusaha ini tadi dengan rakyat miskin ini. Jadi di sini status sosialnya itu sangat berbeda di sini. Yang ini adalah orang yang miskin ini tadi sangat segan dengan orang yang memiliki ini status sosial dalam hal ini tadi, memiliki kekayaan yang banyak. Terima kasih jawaban Kak Kunci mengatakan kalau di sini terjadi kesenjangan yang kaya dan yang miskin, di mana orang miskin lebih segan ke orang yang kaya atau orang yang bisa saja lebih segan ke orang kaya dibanding masyarakat miskin. Mungkin ada contoh lain lagi. Contoh yang pertama, adik-adik memandang orang lain rendah. Itu merupakan salah satu tindakan yang merendahkan keluhuran martabat manusia. Tindakan yang kedua, adik-adik memperlakukan sesama dengan semena-mena. Contohnya ketika teman kita di kelas ini mungkin ada yang memiliki kekurangan tertentu dan fisiknya yang tinggi, tapi kita membuli dia dan merendahkan dia, itu tidak boleh dilakukan. Lalu mungkin contoh lainnya adik-adik menggunakan anak-anak yang mungkin jarang juga di kota Rutemini ya, tapi kota-kota besar itu banyak anak-anak yang usia masih bermain, masih sekolah, tapi disuruh pergi bekerja. Contohnya pergi mengamen, pergi mengemis, pergi mulung, dan ada juga yang tidak dapat hak sekolah itu. Dan contoh lain, adik-adik ada juga yang penindasan kepada kaum buruh. Jadi kaum buruh ini adik-adik seperti orang-orang kita yang petani, tapi mungkin buruhnya beda. Kalau ketika besar di atas biasanya buruh pabrik, mereka juga sekarang juga mereka disepelekan, tidak mendapat keluhuran mereka sebagai manusia yang mulia dari itu. Di sini Bapak ada satu cerita terkait dengan keluhuran martabat manusia. Ceritanya dari seorang Santa Katolik, yaitu Santa Teresa dari Calcutta. Ada yang bisa tahu? Jadi Bapak akan menceritakan satu cerita. Bapak akan menceritakan satu cerita tentang Bunda Teresa yang sangat menginspiratif, yaitu terkait dengan keluhuran martabat manusia. Bunda Teresa atau Santa Teresa dari Calcutta adalah seorang tokoh yang sangat terikat dengan konsep martabat manusia. Ia mengabdikan hidupnya untuk melayani orang-orang miskin, terlantar, sakit di masyarakat. Tetapi cerita yang sangat inspiratif dari Bunda Teresa ini, adik-adik, ketika ia mendirikan rumah bagi orang-orang yang sengsara, orang-orang yang tidak memiliki rumah, dan orang-orang terlantar, lalu mengumpulkan mereka di satu tempat dan menghargai mereka seperti layak manusia. Ada lagi cerita waktu Bunda Teresa ini menemukan seorang pemuda yang sakit di pinggir jalan. Lalu Bunda Teresa dengan
kerendahan hati dan kasih sayang sama manusia. Jadi dia membawa pria itu ke masjid, tapi istri rumah sakit juga jadi menolak pria tersebut karena dianggap kondisinya terlalu buruk. Lalu Bunda Teresa ini adik-adik tidak menyerah. Dia membawa pria itu ke rumahnya lalu merawatnya. Meskipun keadaannya semakin memburuk, tapi setidaknya pria tersebut juga pernah mendapat belas kasihan dari sama manusia dan menganggap kalau dia dihargai seperti apa yang seperti manusia pada umumnya memiliki dan martabat, dan dia diperlakukan sebagai seorang manusia. Lalu di sini Bapak ada beberapa pertanyaan pendalaman terkait dengan ceritanya. Adik-adik bisa jawabnya dengan spontan. Ya, Ya, Pak. Siapa Bunda Teresa dan apa yang dilakukannya dalam ceritanya? Dia seorang biarawati yang berasal dari kota India, dan dia melayani orang-orang sakit, orang-orang miskin, dan orang-orang yang terpinggirkan. Nah, dia juga di sini adalah melayani orang-orang kecil itu dalam artian bahwa setiap manusia itu memiliki martabat, harkat dan martabat itu sama seperti manusia-manusia lain. Ya, yang kedua tadi bahwa Bunda Teresa ini melalui proposal yang sangat inspiratif, di mana dia memperjuangkan keluhuran hak manusia. Mungkin ada dari teman-teman lain yang mau menjawab? Baik, terima kasih kesempatan Pak. Bunda Teresa adalah seorang wanita yang berasal dari kota, di mana dia itu sangat menghargai dan sangat memiliki hati yang berhati dalam artian bahwa dia menghargai harga dari martabat seseorang atau orang-orang yang mengalami penderitaan, di mana dalam masyarakatnya itu orang-orang yang memiliki penderitaan ataupun sakit dan penyakit itu tidak diterima oleh lingkungannya. Tetapi di sini di sini Santa Teresa hadir untuk memperlakukan mereka selayaknya manusia yang tidak memiliki penyakit atau penderitaan. Terima kasih terjawab oleh kami tadi Bapak Bunda Teresa itu tadi seperti yang tidak dari yang kunci ngomong tadi. Intinya Bunda Teresa ini memegang peran penting dalam terkait dengan tema keluhuran mata manusia. Dari apresiasi konsiderasikan. Terus selanjutnya tadi tentang tujuan yang berikutnya adik-adik. Terus tujuan berikutnya jadi bagaimana keadaan iblis kita suci Lukas 19 ayat 11 di sini adik-adik semua. Kalau itu coba dalam notes supaya bisa sama-sama. Berapa kelompok? 3 kelompok. Saya minta satu orang. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita.
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah mendengar bersama cerita ya? Sudah. Selanjutnya aku minta untuk kalian mengerjakan soal-soal penuntut terkait dengan pandangan Biblis. Soal yang pertama, jelaskan tindakan Yesus dalam meneguhkan martabat manusia berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Jelaskan tindakan Yesus dalam meneguhkan martabat manusia berdasarkan Injil Lukas bab 19. Pertanyaan kedua, sudah Bapak perintahkan saya ulang pertanyaan pertama. Ya Pak Imam. Jelaskan tindakan Yesus dalam meneguhkan martabat manusia berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Pertanyaan nomor 2, apa saja contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia? Pertanyaan ketiga, ulang. Pertanyaan nomor 2, apa tulis deh? Jangan tulis sama apa? Bagaimana? Kita ada pertanyaan terkait soal-soal ya? Aman. Baik, saya persilakan untuk mempresentasikan lebih dahulu. Minum dulu. Baik, kami akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan tindakan Yesus dalam meluhurkan martabat manusia dalam Injil Lukas bab 19 ayat 1-10. Tindakan Yesus yaitu Yesus memperlakukan Zakheus secara manusiawi dan martabat Zakheus tidak direndahkan tetapi dihargai. Pertanyaan kedua, apa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia berdasarkan kitab suci? Tindakan dan perbuatan Yesus, sikap Yesus yaitu sikap Yesus meskipun Zakheus adalah orang yang berdosa, tetapi Yesus tetap menumpang di rumahnya. Pertanyaan yang ketiga, apa saja contoh sikap kita dalam menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari?
Contoh sikapnya itu kita harus saling menghargai dan mengorbankan kewajiban serta saling menolong tanpa pandang bulu. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Saya tidak berdua. Ya. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tindakan Yesus dalam meluburkan martabat manusia menurut Lukas 19 ayat 10. Yang menunjukkan atau yang tindakan Yesus yang meluburkan martabat manusia itu, Yesus menumpang dan makan di rumah Sakeus, walaupun Sakeus adalah orang berdosa atau sebagai pemungut cukai. Karena Yesus datang itu bukan untuk menyelamatkan yang hilang, dan karena Yesus datang itu untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lalu yang kedua, apa contoh tindakan dan perbuatan dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia? Salah satu contoh tindakan Yesus dalam menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia adalah ketika dia melayani mengasihi orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat pada zamannya seperti orang sakit, orang miskin, dan orang-orang berdosa. Lalu yang ketiga, apa saja contoh sikap kita dalam menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, memperlakukan orang lain dengan hormat dan empati walaupun berbeda agama, suku maupun ras. Yang kedua, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan baik secara fisik maupun emosional. Terima kasih. Terima kasih berikan selamat. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Jelaskan tindakan Yesus dalam meluburkan martabat manusia berdasarkan Injil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Baik, tindakan yang dilakukan Yesus dalam meluburkan martabat manusia berdasarkan bacaan tadi, di mana Yesus dia datang ke kota Yeriko dengan tujuan untuk bertemu dengan Sakeus. Bisa dikatakan bahwa Sakeus itu adalah orang berdosa. Jadi dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Pertanyaan kedua, apa contoh tindakan dan perbuatan Yesus dalam upaya menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia? Baik, berdasarkan bacaan tadi bahwa di mana Yesus datang ke kota Yeriko itu dia bertemu dengan Sakeus, di mana Sakeus itu adalah salah satu anak Abraham, dan dia datang untuk mencari yang hilang. Baik, di sini upaya salah satu upaya menjunjung tinggi di mana dia mencari salah satu anak Abraham yang hilang di dalam mereka. Pertanyaan ketiga, apa saja contoh sikap kita dalam menjunjung tinggi keluhuran martabat manusia dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, contohnya itu yang pertama, kita tidak boleh menganggap rendah orang lain. Yang pertama, yang kedua, kita tidak boleh memandang pertemanan kita dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti Yesus, dia tidak pernah memandang Sakeus bahwa Sakeus itu adalah orang berdosa, tapi dia menganggap Sakeus itu sangat-sangat. Ya, jadi kita untuk berdoa. Semuanya sudah sekali kita semua. Ya, yang kedua, jawaban dari adik tadi merujuk kepada kebenaran bahwa sikap tadi sudah menggambarkan sikap itu dan menerapkan kita dalam kehidupan sehari-hari tentang keluhuran manusia. Apa juga ada contoh lain dari sikap Yesus terkait keluhuran manusia. Tidak saja dari kitab Lukas bab 19 ayat 1-10 tadi, tetapi juga dalam perbuatan Yesus
ada begitu banyak sikap Yesus yang menunjukkan penghormatan terhadap keluhuran bangsa manusia. Yang pertama, adik-adik tahu murid-murid Yesus. Tahu Pak. Mereka sebenarnya dari kalangan kaya atau miskin. Miskin. Itu berarti bahwa Yesus tidak memandang status untuk mengikuti dia. Yang kedua, kalian tahu Maria Magdalena? Tahu. Perempuan yang terkenal tempat itu Yesus ketika orang-orang Israel mau untuk ketika orang-orang Farisi mau melemparinya dengan bijaknya Yesus menjawab, siapa yang telah berbuat dosa silakan menerima. Jadi itu menunjukkan sikap Yesus bahwa kita ini sesama manusia ini tidak luput dari hati yang namanya dosa. Jadi jangan pernah menganggap orang lain itu orang yang berdosa, orang yang tidak layak untuk bergabung kita. Tapi kita memandang bahwa kita juga pernah berdosa. Contoh lain juga dari Yesus, adik-adik, seperti yang tadi, Sakeus, meskipun dari miskinnya Sakeus orang pendek, terus dia seorang mengucukai dalam tradisi Yahudi itu adik-adik, mereka itu membayar pajak kepada Kaisar, terus mereka boleh meminta secara semena-mena dia. Bagaimanapun mereka mau untuk meminta kepada masyarakat yang berhutang kepada Kaisar. Jadi orang-orang menganggap mengucukai itu sebagai orang-orang yang pemeras begitu adik-adik. Jadi mereka dianggap orang berdosa dan suka memaksa adik-adik. Tapi Yesus tidak melihat bahwa Sakeus ini seorang pendosa itu. Yesus tetap pergi ke rumahnya sampai orang juga terheran-heran akan Yesus yang pergi ke rumah seorang pendosa. Contoh lainnya juga adik-adik, Yesus menghargai persembahan seorang janda miskin. Kalian tahu persembahan janda miskin itu Israel berapa harga? 2 perak. 2 perak. Meskipun 2 perak pada waktu itu adik-adik, hanya itu yang dimiliki oleh janda miskin adik-adik. Tapi Yesus menganggap kalau sebenarnya janda miskin itulah yang memberikan persembahan paling banyak. Jadi Yesus sangat menghargai. Lalu Yesus juga melihat, tidak melihat dari status. Misalnya juga begini adik-adik, anak-anak akan kepada Yesus. Yesus tidak melihat begini bahwa ini anak-anak pasti mereka bermain hanya membuat musuh. Tapi Yesus pernah berfirman bahwa biarlah anak-anak akan kepada karena sesungguhnya mereka adalah punya kerajaan Allah. Lalu kita seharusnya dari contoh tadi dari kita bisa meneladani sikap Yesus. Bagaimana dia menghadapi orang-orang yang dari berbagai kalangan untuk dalam bangsa dan kerajaan Allah. Dia tidak menganggap orang berdosa. Seperti saya lihat tadi kemarin adik-adik ada status yang bagaimana? Tidak sama. Saya bahasa kemarin yang itu Grace. Gimana? Statusnya baik. Status yang Yesus tidak membenci berdosa. Yesus membenci dosa. Dan Yesus tidak membenci berdosa. Bagaimana itu Pak? Tapi itu artinya bahwa Yesus benci akan hal perbuatan-perbuatan dosa kita, tapi di sisi lain dia juga menyayangi kita karena kita merupakan yang pertama yang kita merupakan citra dari Allah. Sebab ada yang kedua itu karena kita dilahirkan dengan lebih spesial dari makhluk lain, di mana kita dikaruniai dalam budi supaya bisa berubah, tidak dengan binatang atau apa sebelum dari kehidupan. Kita bisa berpikir, kita juga
kita juga dinamis, bisa berubah seiring jalannya waktu begitu aja. Iya. Jadi saja pertemuan kita untuk hari ini, Bapak ada tugas sebenarnya. Ya Bapak. membuat refleksi. Ya. Bukan di depan. Baik Bapak. Harus beres semua ya. Ya. Ya baik. Bapak juga ada urusan. Bagaimana kami bertanya? Bapak refleksi terkait dengan sikap Yesus tadi, dengan kaitannya dengan kaitan manusia, terus bagaimana perlawanan dengan di rencana pribadi kami, mungkin ada peran Yesus dalam banyak ikat. Iya, Pak. Oh iya, Bapak. Selanjutnya untuk perjumpaan kita pada siang hari ini, mari kita menutup dengan doa. Saya minta sekolah doa. Aldo. Ini harus ada